Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Ainur Rahmi Abdullah, salah satu mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Teknik Informatika, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, dengan NIM 5324230066. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Operasi yang diberikan oleh Bapak Ismail Talib, SSI MPD. Baik, langsung saja ke materi. Nah, saya akan membahas sejarah tentang perkembangan sistem operasi. Sebelum itu, bagaimana sih sejarah dan perkembangan sistem operasi dari era komputer awal hingga saat ini? Poin pertama yaitu sejarah sistem operasi. Dimulai pada era komputer awal, di mana komputer hanya digunakan oleh beberapa orang tertentu saja, namun seiring berjalannya perkembangan teknologi, komputer menjadi lebih terjangkau dan dapat digunakan oleh masyarakat umum. Hal ini membuat sistem operasi semakin penting karena menjadi jembatan antara pengguna dengan perangkat keras. Poin kedua yaitu era komputer awal. Pada era komputer awal, komputer masih sangat besar dan mahal hingga hanya sedikit organisasi atau lembaga pemerintah yang dapat membelinya. Pada saat itu, program-program dijalankan langsung pada mesin komputer tanpa adanya sistem operasi. Hal ini membuat pengguna komputer menjadi sangat sulit dan memakan waktu. Pada tahun 1950-an, sistem operasi pertama kali diperkenalkan. Salah satu contohnya adalah UNIVAC A yang menggunakan sistem operasi bernama EXEC-I. Sistem operasi ini memungkinkan beberapa program untuk berjalan secara bersamaan dan mengatur alokasi sumber daya seperti memori dan CPU. Nah, poin yang ketiga yaitu sistem operasi modern. Seiring dengan perkembangan teknologi, sistem operasi juga mengalami perkembangan yang signifikan. Pada era komputer awal, sistem operasi hanya berfungsi sebagai penghubung antar perangkat keras dan perangkat lunak. Namun, sekarang sistem operasi telah menjadi lebih kompleks dan memiliki banyak fitur yang berguna bagi pengguna. Contohnya, sistem operasi modern yang populer saat ini adalah Windows, macOS, dan Linux. Windows dikembangkan oleh Microsoft dan digunakan oleh sebagian besar pengguna komputer di seluruh dunia. macOS dikembangkan oleh Apple dan digunakan pada produk-produk mereka seperti MacBook dan iMac. Linux merupakan sistem operasi open source yang dapat diunduh dan digunakan secara gratis dan oleh siapa saja. Nah, poin keempat, ada macam-macam sistem operasi komputer. Yang pertama ada Apple, yang kedua Linux, yang ketiga Windows, yang keempat iOS, yang kelima Android, dan yang terakhir Ubuntu. Nah, poin selanjutnya yaitu perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi dalam beberapa dekade terakhir telah memberikan dampak besar pada perkembangan sistem operasi. Hal tersebut memungkinkan pengguna untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya komputer dan meningkatkan efisiensi. Poin selanjutnya yaitu teknologi yang mempengaruhi sistem operasi. Yang pertama ada teknologi virtualisasi. Dengan adanya teknologi virtualisasi, pengguna dapat menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan di komputer yang sama. Yang kedua ada teknologi cloud computing. Pengguna dapat mengakses aplikasi dan data dari mana saja dengan koneksi internet. Hal ini memungkinkan sistem operasi untuk lebih fleksibel dan dapat diakses dari berbagai perangkat. Yang ketiga, ada teknologi Internet of Things. Internet of Things atau IoT juga mempengaruhi perkembangan sistem operasi. IoT memungkinkan perangkat untuk terhubung dan saling berkomunikasi satu sama lain melalui internet. Sistem operasi yang digunakan oleh perangkat IoT harus mampu menangani jumlah data yang besar dan memproses dengan cepat. Nah, poin yang keenam, tren masa depan. Sistem operasi masa depan akan semakin mengintegrasikan kecerdasan buatan AI dan pembelajaran mesin machine learning untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi. Contohnya, sistem operasi dapat menggunakan AI untuk mempelajari kebiasaan pengguna dan melakukan tugas-tugas tertentu secara otomatis. Selain itu, sistem operasi masa depan juga akan semakin terhubung dengan teknologi lain seperti Internet of Things,
Hal ini akan memungkinkan sistem operasi untuk mengontrol perangkat-perangkat IoT dengan lebih efektif dan efisien. Nah, itu adalah beberapa poin penting dalam sejarah dan perkembangan sistem operasi. Kesimpulannya yaitu, sebagai pengguna komputer, kita mungkin terlalu memikirkan tentang sistem operasi yang digunakan oleh perangkat kita. Namun, sejarah dan perkembangan sistem operasi sangat penting untuk dipelajari karena mereka memainkan peran kunci dalam menggerakkan kemajuan teknologi dan inovasi. Dengan memahami sejarah dan perkembangan sistem operasi, kita dapat lebih menghargai dan memahami teknologi yang kita gunakan setiap hari. Kita juga dapat mempelajari diri untuk tren masa depan dalam penggunaan sistem operasi dan berkontribusi pada kemajuan teknologi di masa depan. Oke teman-teman, itulah video presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.